Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi pada podcast kali ini saya Zaki Doni. Doni akan menjelaskan seluk-beluk dari pemerintahannya Pak Jokowi di masa periode keduanya itu. Terkhususnya kita akan membahas salah satunya produk hukum yang diciptakan oleh beliau, yaitu Omnibus Law terkait UU CK atau UU Cipta Kerja. Langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Jadi apa itu Omnibus Law? Omnibus Law itu simpelnya adalah undang-undang yang diciptakan untuk merapihkan dan menstrukturkan undang-undang lama yang dianggap tumpang tindih dan berantakan gitu. Makanya kayak kardus lah undang-undang ini, kayak semua yang berantakan itu, peraturan-peraturan yang berantakan dimasukin dalam satu paket undang-undang untuk mempersimpel semua regulasi yang sebelumnya ribet gitu. Tapi peraturan itu ditentang oleh masyarakat luas, terutama pihak-pihak buruh ya. Namanya kenapa ditentang oleh pihak-pihak buruh? Sebenarnya di sini tujuan dari Omnibus Law UU CK atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat-sangat menarik gitu, yaitu selain untuk merapikan undang-undang sebelumnya, juga untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, memperluas lapangan pekerjaan, ditambah lagi untuk mempermudah regulasi yang sebelumnya dianggap ribet gitu lah. Tapi bagian undang-undang Cipta Kerja ini terdapat quote on quote kejanggalan gitu. Yang pertama itu ada di poin status kerja dan sistem kontrak perpanjangan kerja gitu. Jadi sebelum Omnibus Law ini diterapkan, ada batas waktu untuk perpanjangan kontrak kerja itu. Jadi si perusahaan itu gak bisa semena-mena memperpanjang atau menghentikan kontrak kerja gitu. Tapi setelah Omnibus Law diterapkan, jadi gak ada batas waktu gitu. Jadi si perusahaan bisa memperpanjang kapan saja gitu, dan gak ada batas waktu segala macam gitu. Jadi status seorang karyawan atau buruh itu dipertanyakan di sini. Jadi tidak ada kepastian gitu. Selanjutnya itu di bagian outsourcing. Sebelumnya outsourcing itu apa? Outsourcing itu ibaratkan perusahaan melibatkan pihak ketiga gitu dalam beberapa sektor. Kayak contohnya catering, cleaning service, dan keamanan. Nah, sebelumnya cuma tiga poin itu, tiga bidang itu yang diperbolehkan dilakukannya outsourcing gitu. Jadi pihak PT itu bisa jadi si pihak PT itu bisa memasukkan pihak ketiga dari luar itu, seperti vendor-vendor itu, ke dalam perusahaan gitu. Tapi terbatas, cuman bidangnya itu aja gitu. Tapi habis Omnibus Law ini diterapkan, semua sektor dalam perusahaan tuh bisa di quote on quote digantikan oleh pihak ketiga gitu. Bahkan pihak buruh dan karyawan tuh bisa digantikan kapan saja gitu. Kembali lagi tidak ada kepastian di sini kan bagi pihak buruh. Selanjutnya itu di bagian pesangon. Di pesangon ini tuh bagi pihak karyawan tuh dipotong lah kasarnya itu. Jadi kayak pesangon terutama bagi karyawan yang dipecat itu, si perusahaan kan harus tetap bayar pesangon, tapi di bagian sini setelah Omnibus Law diterapkan itu, pesangon tuh dipotong gitu aja gitu. Jadi tunjangan pasca dipecat tuh nggak perlu dibayar lagi oleh perusahaan gitu. Lalu selanjutnya itu di bagian jam kerja dan lembur yang si jam maksimalnya itu ditingkatin gitu. Jadi udah masih
karyawannya bisa digantiin kapan aja gitu kan. Ditambah lagi si lemburnya itu maksimalnya ditingkatin gitu. Jadi si pihak perusahaan tuh bisa semena-mena mempekerjakan si pekerjanya gitu selama jangka waktu yang panjang gitu, dalam 1 hari 1 minggu gitu. Yang terakhir yang membuat pihak buruh itu marah terhadap UU ini adalah cuti dan hak perempuan gitu. Jadi kayak hak cuti haid, hak cuti melahirkan, dan hak menikah itu sebenarnya nggak secara gamblang ditulis itu dihapus, cuman si pihak perusahaan itu bisa fleksibel gitu. Jadi bisa mengatur-ngatur pihak bagian itu. Jadi sebelumnya kan ya udah gitu, si karyawan hamil ya diliburkan gitu, ya udah gak bisa diapa-apain. Tapi habis si omnibus law ini diterapkan, perusahaan tuh bisa ngatur gitu terkait libur cutinya si karyawan ini gitu. Jadi intinya omnibus law ini meningkatkan fleksibilitas perusahaan, tapi fleksibilitas itu juga mencekik para buruh di bawahnya itu. Ya. Arah politik hukum Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja adalah membentuk hukum baru yang bersifat Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi dan memangkas menyederhanakan, dan menderegulasi peraturan perundang-undangan terkait penciptaan lapangan kerja. Tujuannya adalah peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus penguatan kapasitas negara hukum dan fungsi legislasi DPR. Proses politik hukum ini meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dengan harapan produk hukum yang dihasilkan bersifat aspiratif, progresif, dan memberikan kepastian dan keadilan, dan kemanfaatan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Meskipun sudah selesai di tingkat eksekutif, pembahasan masih berjalan di DPR dengan fokus pada legal mapping dan penguatan dukungan politik serta publik. Jadi menurut saya si Omnibus Law UU Cipta Kerja ini saya punya tujuan yang bagus dan mulia gitu, untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, terutama zaman-zaman 2020 waktu Covid itu kan. Tapi menurut saya dari eksekusinya itu sangat-sangat buruk, terutama di bagian transparansi informasi yang diberikan oleh pihak-pihak legislatif itu. Ibaratkannya rakyat tuh gak dilibatkan dalam membentuk si RUU ini gitu. Jadi rakyat kayak dibungkam aja gitu, padahal kan negara ini negara demokrasi gitu. Jadi transparansinya sangat buruk gitu dalam pembentukannya. Baik, kalau menurut saya sisi buruknya ditambah lagi dengan aturan ini yang dirasa mencekik ya buruh dan pekerja dengan berlindung di balik kata fleksibilitas itu. Jadi hak-hak buruh diabaikan begitu saja. Tuh. Jadi ditambah lagi si aturannya yang terburu-buru gitu ya diterapkan. Jadi banyaklah hal-hal buruk di balik aturan ini, sehingga dibatalkan juga kan. Itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan informasi yang kami berikan, dan sebelumnya terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.